salah satu contoh itu di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu dulu saat saat terjadi Covid, itu banyak langsung dari pemerintahnya itu bisa langsung membuat banyak banget, karantin area gitu, dan itu hitungannya itu bukan bukan hitungan bulan ya, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin saat ini kalau dengan tradisional, 4 sampai 6 bulan itu baru jadi satu rumah. Itu satu hari satu rumah gitu, Bapak Ibu. Jadi satu hari satu tempat, karantin. Kenapa? Karena memang kalau dari sisi teknologinya sendiri mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu prefabricated, jadi memang sudah dibuat dulu tuh dari pabriknya gitu ya. Jadi dari pabriknya sudah dibuat sehingga masuk ke lokasi kita itu udah tinggal bangun tuh tek 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 gitu. Jadi kayak main Lego gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi, pada malam hari ini kita ada beberapa pertanyaan gitu ya untuk Pak Geri sebetulnya. Jadi yang pertama itu memang apa sih gitu ya, apa sih yang overview-nya gitu ya, overview dari modular teknologi dan bagaimana ini berbeda dengan, dari tradisional ini ya, dari konstruksi tradisional. Nah, selanjutnya, nah ini nanti saya akan sampaikan memang menggunakan, bahasa Inggris gitu ya. Jadi mungkin, Bapak Ibu nanti kalau misalnya agak miss-miss gitu ya, mungkin nanti bisa bisa kita coba 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 translate di tengah-tengah gitu ya. Tapi yang pertama memang, apa sih yang membedakan dari, tradisional dengan metode modular ini, gitu. Nah, yang kedua, itu dari pengalaman dia gitu ya, apa sih keunggulan dari, modular ini nih, gitu. Lebih spesifik lagi kepada, biaya dan mungkin, time saving gitu ya. Bagaimana, modular ini kalau di kita itu specifically-nya bagaimana nanti impact-nya kepada cost dan, alokasi waktu. Gitu ya. Jadi kita akan coba fokus ke practical benefits-nya gitu ya. Jadi kita bisa dapat, insight gitu bagaimana modular construction ini bisa membuat project itu lebih efisien. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu saya akan coba angkat gitu ya soal terkait, sustainability gitu. Mengapa? Karena memang saat ini sustainability ini menjadi salah satu topik besar ya di, SDGs. Jadi di PBB itu menjadi salah satu topik utama, kalau di properti itu salah satu yang menjadi concern adalah energy saving juga gitu ya. Jadi selain energy saving, sustainability dan green housing dan green property ini lagi menjadi topik hangat lah kalau di, properti ya. Jadi bagaimana modular teknologi ini bisa berkontribusi kepada, eee, bangunan gitu ya, bangunan yang lebih green, lebih hijau, lebih sustainable gitu. Sehingga di sini, saya akan coba masuk kepada, pertanyaan kepada, environmental benefits-nya. Ada nggak sih kira-kira, manfaat gitu ya, kepada lingkungan sekitar. Nah, terus, selanjutnya juga mungkin ada tantangan apa sih gitu ya, atau miskonsepsi apa nih yang mungkin terjadi di konstruksi, modular ini, dan bagaimana industri gitu ya, mungkin bisa, melewati hal tersebut. Jadi mungkin kan kita tahu mungkin ada beberapa miskonsepsi ya terkait modular yang sehingga saat ini pun, kita sebagai developer juga masih banyak yang belum gunakan juga gitu ya, belum pakai juga. Apakah memang karena, kita memang masih belum familiar aja atau mungkin ada tantangan-tantangan lain gitu ya. Nah itu nanti kita coba, eee, kita pengen tahu juga view-nya Gary, dalam melihat barrier untuk adopsi teknologi ini nih, gitu ya, di masyarakat. Nah, selanjutnya gitu ya, kita akan juga coba, tanya beliau ya, terkait ada nggak sih spesifik project yang memang ketika menggunakan, teknologi modular ini, itu betul-betul secara signifikan, meng-improve tuh gitu ya, output-nya itu dan kira-kira ada insight apa sih yang bisa kita pelajari dari pengalaman pengalaman yang sudah dilakukan oleh, Gary, gitu ya. Nah, terakhir mungkin, saya pengen coba angkat,
tema itu terkait melihat ke depan gitu ya. Bagaimana Gary melihat 5 sampai 10 tahun ke depan itu terkait konstruksi di bidang modular ini tuh seperti apa sih gitu ya? Apakah ada upcoming trends-nya gitu ya, atau misalnya ada innovation yang kita juga harus aware gitu ya. Nah, sehingga di sini aku pengen lihat juga bagaimana sih masa depan dari eh, modular building gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa eh, topik ya pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang nanti agak lost, mungkin aku akan setengah setengah Inggris, setengah bahasa Indonesia ya, sehingga mungkin bisa kita enak dalam eh, apa ya, dalam nanti kita menjalankan ininya. Sebentar, aku masih coba hubungi Pak Gary nih. Sebentar ya. Eh, Beliau kayaknya tadi bilang agak agak telat nih Mas. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disiapkan pertanyaannya dahulu gitu ya Mas Kresna ya. Bisa mungkin Iya, boleh, boleh, boleh. ditranslate dahulu gitu. Jadi nanti bisa langsung komunikasi dengan Mister Girinya. Iya, boleh. Jadi mungkin sambil menunggu ya, Bapak Ibu bisa bisa coba mungkin mempersiapkan pertanyaan ya, mempersiapkan pertanyaan di kolom chat juga, sehingga nanti begitu Pak Gerinya sudah masuk, itu kita bisa langsung tap in ke pertanyaannya Bapak Ibu ya.
Halo, halo. Oke, suara saya masih terdengar ya, teman-teman? Ya, ini sepertinya untuk Pak Gary masih belum bisa dihubungi. Tapi saya melihat ini ada kawan saya nih, Pak Pedro. Pak, kalau Pak Pedro ini beliau investor nih. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya kali dengan Pak Pedro nih, mungkin nih. Nih kalau halo, eh, Pak Pedro, are you there? Halo, halo. Sebentar, Wah, sebentar. siap, Pak Pedro. Ini lagi set up ini. Siap. Sebentar. Ini kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol nih, Pak Pedro nih. Because I call Gary, I think he still doesn't pick up. I guess still on the road or something. Tapi bahasa Indonesia saya belum delicious. Nggak apa-apa, Pak Pedro. Ya, nih nggak apa-apa ya. Kita sepertinya bisa bisa geser nih ke Pak Pedro nih. Wah, Oke, selamat malam semua. oke, malam Pak Pedro. Kresna, Nih, you owe me one. Tiba-tiba panggil saya ke webinar. ya, I owe you one, Pak. Iya, Okay, guys, we're excited to have with us today Mr. Pedro da Silva, a renowned property investor based in Indonesia. Pedro has years of experience navigating the highs and lows of property market ya Pak ya. iya Uh, benar. and his keen insights into real estate investment nih luar biasa lah, and have made him one of the most investors in the industry nih luar biasa nih Pak Pedro nih. Pak Pedro, thank you so much ya for joining us today. You're Here. welcome. You're welcome. Benar, saya dari tahun 2006. Waktu saya masih ada di negara saya dari Portugal. Saya cari belajar untuk invest di business property, dan saya beli satu buku namanya Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Terus saya cari belajar dari dia, dan Wah, saya luar dapat biasa. training dari coaching program Wah, dia. luar biasa ini teman-teman ya. Ini jadi langsung dari Robert Kiyosaki nih. Oke, mungkin Mr. Pedro, aku mungkin sedikit ada beberapa pertanyaan ya, Mr. ya. Ya, Oke, silakan. Pedro, maybe could you start by telling us a bit about your journey into property investment and what first attracted you to this industry? Okay, the first thing that attracted to me to property investment was the cash flow, passive cash flow. Not so much the profit that we can get from the beli jual. Saya nggak cari untung dari situ. Saya tidak fokus
ke untung beli jual, enggak. Saya cari cash flow. Ya, kayak Robert Kiyosaki, dia ngomong seperti ini. Ini ada pipa kan? Pipa ada air, tapi di investasi properti bukan air ya, uang. Setiap bulan inflow, cash flow. Saya cari itu. Saya cari bikin pipa besar, ya, biar ada banyak uang setiap bulan lah, tanpa kerja. Sedikit malas lah, benar. So, Jadi, ya. iya. Jadi saya cari caranya bagaimana saya bisa invest, karena waktu itu pikiran saya tentang utang bank adalah saya kaget, I'm afraid, ya. Saya nggak mau karena saya dapat itu pikiran itu sebenarnya dari ayah saya. Tapi saya belajar one very important lesson saya belajar dari Robert Kiyosaki. Ada dua jenis utang. Two kind of debts. Good debt and bad debt. Bad debt is like kita beli TV, dan cicil, kita beli motor, kita beli mobil untuk keluarga dan cicil, ya. Itu namanya bad debt. Tapi saya belajar untuk kita menjadi kaya dan menjadi investor di properti, kita harus cari good debt. Apa itu? Good debt adalah uang kita minta, ya, kita ambil dari bank, kita pinjam, tapi uang itu nanti bawa cash flow, kasih cash flow, ya, itu good debt. Jadi it's a completely change my mindset. Dan saya cari rumah untuk invest, dan saya prepare, saya beli furniture, dan saya sewa. Oke, mulai dari situ. Waktu itu tahun 2006, di Portugal kita masih bisa pinjam 100% lebih dari nilai, dari appraisal rumah. Jadi dari rumah pertama saya tidak pakai €1 pun dari kantong saya. Saya minta 100, kalau nggak salah 120% saya pinjam dari bank. Jadi waktu itu saya beli rumah 120% ya, Mister ya. 120, benar. 120% saya pinjam. Jadi waktu itu saya buka satu usaha dan saya dapat satu rumah, dan saya dapat cash flow dari situ juga. Rumah kedua sama, bukan 120%, tapi 100% saya pinjam. Saya tidak pakai €1 pun dari rekening saya. Ketiga, keempat, kelima, bla bla bla. Oke, saya DP sedikit lah. Saya DP 5.000. Paling banyak saya DP 10.000 satu rumah. Oke. Jadi di dalam 10 tahun saya beli, dan pipa cash flow saya boom, right? Itu waktu 2008 ada subprime krisis. Ya, di Amerika Serikat, bukan saja di Amerika Serikat, tapi ya mulai dari situ ada impact. Ya, all over the world. Memang ada impact di Portugal juga. Saya santai. Kenapa? Karena saya tidak beli untuk jual. Jadi setiap bulan saya masih dapat cash flow. Gak ada satu masalah pun dari subprime crisis. Semua teman saya yang beli untuk jual, ya, gak mau disewakan untuk dapat cash flow, mereka beli, bisa renov sedikit, dan
tunggu jual dan tunggu untung dari situ. Mereka bingung ya, karena nilai appraisal rumah turun kan, turun drastis. Iya. Saya santai. Oke. Setelah Luar saya biasa. datang di Indonesia, memang saya mulai jual karena saya nggak ada di situ. Ada ayah saya, dia yang urus, tapi kasihanlah sudah tua. Iya. Sudah tua. Jadi saya mulai jual. Saya mulai Siap, jual dan siap, siap, siap. dapat untung lagi karena nilai appraisal rumah dari 2006 itu sudah berapa tahun lah, hampir 20 Iya. tahun, memang nilai naik ya. Jadi saya Nah, dapat ini untung dari situ juga. siap. Ini kan luar biasa ya, Mr. Pedro nih, dari 2006. Kita pengen tahu gitu, Mister. Kira-kira faktor penting apa sih yang menjadi pertimbangan gitu ya, as an investor? What are the most important factors you consider gitu ya when deciding to invest in property? Why Ya, I said yeah, what are the most important factors when you consider? I'd like to understand your investment strategy, or what ya, criteria do you prioritize in choosing in property? saya baca ini Yudis juga tanya itu. Em, tiga factors, tiga Hmm. hal. Satu, lokasi. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, lokasi. Lokasi itu penting sekali. Kenapa? Memang saya belajar dari Robert Kiyosaki itu ya. Memang ada hal lain ya, tapi ini yang paling penting lah. Kita bercontoh sedikit ya. Ya. Tapi pertama memang lokasi. Ada satu contoh, saya ada satu pengalaman. Saya beli satu kamar, satu bedroom, luar biasa. Construction, building semua modern, indah, kualitas bangunan bagus, appliance luas, bagus, ada balkon, semua bagus. Tapi saya tidak pikir tentang satu detail. Kenapa? Karena saya tidak bikin homework ya, biar sempurna. Saya tidak lihat siapa tetangga saya. Tetangga saya ternyata setelah beli dan mau jual, saya lihat kalau pembeli mereka tanya dan memang mereka tanya di sekitar siapa orang jenis apa di sini, dan ada di belakang building itu gedung itu ada banyak apa namanya bahasa Indonesia, gypsies, bahasa Indonesia apa itulah. Ini homeless people. No, bukan homeless. Itu bentar saya pakai Google Translator sebentar ya. Orang gipsi, kata Google Translator. Orang gipsi itu hampir homeless lah, tapi Iya. gipsi itu mereka tinggal di apartemen sekitar lah. Mereka memang orang yang bikin banyak masalah. Itu kayak orang savage, kurang edukasi, edukasi kurang, kotor banget, bla bla bla, berisik, bla bla bla, ganggu semua di sekitar. Jadi kumuh gitu ya. Ya, jadi waktu saya mau jual, calon pembeli
mungkin hampir 95% tanya, oh saya nggak beli, saya suka apartemen, Bapak tapi nggak mau beli karena tetangga saya nggak suka. Waduh, jadi ini balik ke hal tadi, lokasi. Nggak apa-apa kalau unit, kalau gedung luar biasa, indah, bangunan bagus, material bagus, kualitas tinggi, bla bla bla. Kalau lokasi salah, kita nanti di masa depan kita kena banyak masalah. Ya, jadi lokasi memang itu penting. Lokasi, tetangga kita lihat, nggak apa-apa, kita nggak buru-buru lah. Kalau kita mau beli rumah nggak perlu buru-buru. Memang nggak boleh buru-buru. Harus Iya, bikin PR. iya. Ya, datang di Jadi lokasi, kalau ada toko atau coffee shop, kita duduk, kita mau minum, kita lihat, ya, kita tanya-tanya orang bisnis di sana, di I don't know, coffee shop, sembako, whatever, right, Alfamart, whatever, pom ya, bensin, semua bisnis di sekitar rumah yang kita target, iya. kita tanya-tanya, bagaimana ini, bla 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 bla, ya, itu namanya bikin PR, ya, make the study, market research. Karena Siap, siap. kenapa? Karena nanti bisa kita hemat pusing, hemat masalah, ya, kita larilah dari masalah, maksud saya, ya. We avoid problems. Iya, Jadi iya. saya buka ini chat, ada banyak pertanyaan kayaknya. Kita Wah, bacalah satu-satu. siap, Sir. Oh, ini ada Suara kurang satu lagi keras. nih. Sebentar. Ya, ini ada nih. How you create cash flow in property developer. Ya, mungkin tadi udah sempat disampaikan. Mungkin ada challenges lain apa, Mr. Pedro? As a property investor, kira-kira apa sih? Ada challenges apa lagi nih? Dan gimana you overcome them? Ada apa lagi sih biasanya selain yang tadi nih? Wah, susah kita cari pelanggannya gitu. Karena tadi location-nya. Ada lagi nggak, Mister? Biasanya apa sih yang menjadi salah satu tantangan lainnya? Itu tantangan paling besar adalah lokasi, ya, dan Hmm, tetangga kita. tetangga ya. Terus ada di sini saya sudah lihat di Indonesia semua gedung, contoh apartemen building, gedung apartemen semua sudah punya perusahaan manajemen, ya. Di sana kadang-kadang nggak ada. Hmm, Kalau gedung apartemen nggak punya manajemen, susah. Ya. iya. Kalau bocor siapa? Tanggung jawab siapa? Kalau contoh kaca pintu depan pecah, siapa yang Hmm, perbaiki? Siapa beli? Ya, tanggung jawab siapa? Ya, kalau ada perusahaan manajemen itu mereka yang urus, ya. Jadi lebih cocok. Tapi saya ulang lagi, di Indonesia saya belum pernah masuk di satu gedung apartemen tanpa perusahaan manajemen. I Di see. sini bagus. Oke, Um, jadi ya, udah ini ya, better ya, Pak ya. ya, better in that point, better di Indonesia memang. Jadi I ada see. pertanyaan ini, ada yang bertanya berapa yield yang menarik untuk para investor saat ini. Ya, itu tergantung setiap orang satu yield, ya. Ini tergantung kamu, right? Waktu saya mulai di investment property, saya cari yield infinity. Wah. Orang biasanya kadang-kadang orang ketawa, ya. Orang ketawa kayak Tesla. Kenapa infinity? Mana bisa infinity? Coba. Formula untuk kita dapat yield adalah apa? So, monthly Eh, cash flow, ya. ya, Kita dapat berapa per bulan? Kali yes. 12 12 ya. Jadi dibagi ya uang dibagi kita. initial outlay kita. Ya, benar. Jadi kalau kita tidak keluar uang dari dompet kita, coba
hitung. Ya, kita coba ada kalkulator. Coba 3 juta contoh kali 12 Iya. dibagi uang 0 ya, karena kita nggak DP ya. 0 Iya. mana amonnya? Bisa lihat nggak? Kalian ya hitunglah. Ada kalkulator nih, error ini maksud apa? Maksud infinity. Kenapa infinity? Karena kita tidak keluar uang dari dompet kita, right? Jadi itu paling bagus investasi di properti adalah the yields. Ini siapa tanya? Aditya tanya tentang yields. Kita target seperti investor properti, kita target infinity. Itu yield target kita, ya. Oh, di Indonesia nggak bisa begitu, bla bla bla. Memang ini bisnis properti di Indonesia, saya jujur beda. Saya belum pernah beli properti tanpa DP ya. Belum. Jadi harus ada duit lah sedikit untuk DP ya lah. Cukup untuk DP. Tapi oke lah, let's focus in the Indonesian reality. Kalau menurut Iya, saya iya. dan dari pengalaman saya, 15-20% itu sudah yield. Oke lah. Oke. Ya. Oke. Tapi jangan lupa, waktu kita hitung di atas kertas, nanti kalau sudah beli dan sudah dapat tenant, nggak mungkin ikut kertas. Tetap Nggak mungkin turun. exact as the paper ya, Pak ya? Ada, nggak bisa. Saya belum pernah hitung, simulasi lah namanya, right? Atau Excel sheet, kita input, bla 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 bla, ini biaya saya, ini bla bla, terus dapat uang sewa, ini bla bla bla. Saya belum pernah persis spreadsheet saya. Tetap ada biaya ekstra, atau ini bocor di sini, harus perbaiki di situ, bla 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 bla. Ya, jadi waktu kita hitung, kita harus mungkin kita pikir, oh ini dari hitungan ini mungkin saya bisa dapat 50%. Ya. Dan nanti kalian yang pikirlah ini layak atau tidak. Ya. I see. Gitu. 50% ya, Pak ya. Kalau ini Pak Pedro, apa sih mungkin Pak Pedro ada notice semacam recent trend nggak sih kalau di Indonesia nih ada emerging opportunities apa nih kira-kira kalau di properti Pak Pedro, especially in Indonesia? Saya waktu saya mulai investasi di Indonesia, memang saya cari bangun bisnis seperti yang saya pernah bikin di Portugal, tapi sekarang saya sudah berubah. Sekarang saya kontraktor, saya renov dan mau bangun baru. Cara apa? Cara prefabricated dari Envision. Saya partner sama mereka untuk rumah subsidi. Kenapa rumah subsidi? Itu uang recek lah, bukan. Kenapa bukan uang recek? Karena kuantitas besar, ya. Kita tidak bangun 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, no. Puluhan atau ratusan, ya. Jadi itu menjadi peluang besar. Dan di Indonesia memang ada banyak kebutuhan, ya, banyak populasi, 200, hampir 300 juta orang, ya. Tidak semua kelas miskin, tapi ada banyak lah, low level, ya. Jadi itu peluang. I see. Kenapa saya cari caranya prefabricated? Karena saya dan istri saya juga sebelum kita nikah, dia
sudah pernah punya bisnis lah, kontraktor lah, bangun rumah dan lain-lain. Ada satu masalah besar namanya utang. Tukang, tukang suka curi ini, curi itu, bla 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 ya. Itu balik ke spreadsheet ya. Kita hitung, tapi tetap di lapangan ada masalahnya. Ada bocor di sini, bocor di sana, pasir lari ke sana, besi lari ke sana, ya, semen ke sana, satu karung hari ini, besok 2 karung ya. Kalau kita ngomong tentang prefabricated ya, caranya Envision, nggak ada itu. Satu, peluang untuk orang curi kecil sekali. Kenapa? Karena nggak ada truk datang bongkar beberapa kubik pasir ya, atau beberapa ton besi. Jadi tukang kita nggak punya peluang untuk curi ya. Memang tetap ada, tapi bukan seperti kalau kita bangun rumah pakai semen dan besi. Karena Right? udah modular ya Pak ya, udah semuanya sudah prefabricated ya Pak ya. Benar, dari bengkel sudah semua siap ya, sudah semua siap sampai baut ya. Ya kita kirim beberapa baut ekstra ya, kalau hilang atau pecah atau apapun lah. Tapi bukan seperti pasir. Pasir nggak bisa hitung, right? Kalau prefabricated houses itu mudah untuk kontrol orang di lapangan. Jadi saya suka itu. Satu, nggak ada yang curi seperti rumah biasa. Yang kedua, tidak lama. Seperti Kresna bilang, satu hari bisa bangun satu rumah. Ya, memang kecil, luas kecil, tapi bisa jadi, right? Jadi lebih hemat. Tidak lama, right? Tidak perlu bayar tukang setiap hari atau setiap banyak bulan ya. Itulah, itu fokus saya sekarang adalah bangun rumah prefabricated house. Kenapa subsidi? Saya ulang lagi karena ada banyak dan sekaligus ada banyak, bukan satu saja, right? Iya. Jadi with the growing demand untuk rumah subsidi ya Pak ya. Jadi with the growing demand for affordable housing, Mr. Pedro ini melihat menjadi suatu opportunities dan akhirnya menjadi suatu peran yang ini investor perlu masuk nih gitu ya Pak Pedro ya. Sebenarnya investor seperti apa? Karena bank bisa kita panggil investor juga kan? Tapi Ya. itu bukan maksud kamu ya, bukan bank ya. Maksud Kresna orang investor pribadi maksud kamu ya? Betul. Ya. Kalau rumah subsidi, karena ini ada pemerintah bantu dan ada beberapa bank bisa bantu karena masuk ke BUMN ya, bank pemerintah. Mereka yang biayain. Kalau kita mau bangun properti di luar program ini, ya, social housing atau subsidi, rumah subsidi, ya bisa cari teman, bisa cari investor pribadi atau ada banyaklah sumber untuk investor ya. Klub-klub seperti ini, community seperti ini, pasti ada orang yang minat untuk invest atau beberapa gabung ya, ada kontribusi dan satu apa namanya, satu fund lah, kayak bikin satu fund. Ayo kita semua lah, saya 10 juta, ini 20 juta, 100 juta, orang ini, teman ini 50 juta, mana? Akhirnya kita punya miliar ya, beberapa miliar. Itu bisa bikin satu proyek lah. Oke, kita bisa cari duit seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Pedro
Mungkin kita akan coba bahas satu-satu ya Ya, Pak ya. kita coba jawab semua. Siap. Ini ada dari Georgia bertanya, satu, kontrakan di Indonesia konon itu relatif rendah dibandingkan luar negeri Pak yieldnya. Ada komentar nggak nih terkait ini? Karena kan di Indonesia nih ada kontrakan Pak ya. Kalau kita ada apartemen tapi ada juga kontrakan gitu. Atau memang lebih baik dalam bentuk kos-kosan Pak, boarding house. Nah, terus yang ketiga, kira-kira berapa yield yang baiknya? Thank you. Oke, memang saya sudah pernah bangun bisnis kayak kontrakan lah. Waktu itu kita bangun merek sendiri. Hmm, Kita sewa harian mingguan, bulanan ada tapi sedikit saja. Kita fokus ke harian. Kenapa fokus ke harian? Karena untung lebih besar. Dan ini kita tidak perlu punya properti, punya in the sense of pemilik. Kita nggak perlu. Bagaimana kita nggak perlu? Contoh, ada satu orang dia adalah investor properti. Memang dia beli. Kita datang, kita nego-nego harga sewa. Contoh, Pak, untuk 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, Bapak bisa kasih ke saya harga berapa? Harus nego lah, ya. Kita harus cari harga per bulan rendah lah, as low as possible, right? Kenapa? Karena nanti biar untung kita lebih besar ya, lebih tinggi. Jadi caranya bagaimana? Oke, kita sewa dari pemilik dan advertise di platform semua, Booking, Traveloka, Oyo, Red Doors, apa namanya, Flippy, whatever. 1, 2, 3 gitu ya. Semua. Dan sewa harian. Ini kayak konsep hotel, kos-kosan, hotel. Ya. Contoh, saya ingat, waktu itu kita mulai, saya dan istri saya saja, kita sewa 2 bedroom. 3.500.000 kalau nggak salah. Itu Jakarta Timur, waktu itu. Setiap hari, kalau kita mau sewakan, itu bisa dapat 400, 450, 500, 550, tergantung furniture dan amenities. Kalau ada kopi, teh, bla 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 bla, ada makanan kayak keripik atau chips, chocolate bar, bisa dapat 500, 550. Kalau kita hitung, oke, paling rendah 400. 400 kali berapa hari per bulan? 30. Yakin sewa setiap hari? Nggak mungkin. Oke, kita target 60% lah. 400, actually, 30 kali 60%. Itu 18 hari kali 400. Itu 7.200. 7.200.000. Ya. Kita bayar berapa? Contoh 3,5 ke pemilik unit. Oke. 3.700.000. Internet, air, listrik, amenities, laundry. Mungkin 1 juta. Oke, 1.500.000. Nah, dapat 2.200.000 satu unit. Oke, 2 juta lah. 2 juta.
kali berapa unit kita bisa. Oke, saya cerita. Dari 1 unit, saya dan istri saya dulu kita bersih toilet, cuci piring, sapu, ngepel, ganti spray, ini, itu. Saya dan dia sendiri. Hmm, hmm. Langsung Kita Pak mulai, itu. kita mulai begitu. Oh, luar biasa. Setelah itu kita save ya dari untung. Oke, sudah dapat uang untuk sewa satu lagi. Boom, Hmm, kita cari 1 unit lagi. Sudah ada 2. Setelah itu cash flow, ini ingat pipa ya, pipa cash flow ya, sudah mulai. Sudah 2 kali lipat ya, dari 1 unit kedua 2 kali lipat. Setelah itu kita tabung, we save, TP, sewa satu lagi, sudah 3. Continue. We got to a point, kita harus cari staff. Jadi hampir kita bangun bisnis hampir untuk 50 unit, Mas. Tanpa beli 1 unit pun, hmm, right? Kita mulai dari 1, hmm. ya. Iya, So, iya. kita buka kantor untuk kayak hotel ya, reception, check-in, check-out, ini, itu, bla, bla, bla. Ya, luar biasa. Oyo datang, buka kantor next door. Boom, harga turun drastis mereka sewa. Kita memang waktu itu kita khawatir karena orang lari ke Oyo. Tapi Hmm, tiba-tiba Oyo tutup. Kita masih lanjut bisnis kita, ya, karena kita manajemen kita masih oke lah, jadi bisa dapat untung lah. Tapi pas COVID nanti kita setelah COVID lah, 1 tahun setelah COVID kita tutup itu dan fokus ke bisnis yang kita punya sekarang. Tapi ini ide, ada yang tanya bagaimana kan? Ini 1 ide, nggak perlu banyak duit, sewa 1 unit, iklan di mana-mana, ya. Tapi bikin PR juga ya. Di tempat yang kalian mau ambil unit itu, harus cek online mereka minta berapa. Nanti kalian hitung. Kalau saya sewa bisa tutup biaya dari unit itu enggak, ya. Jangan langsung sewa ya. Harus hmm. hitung dulu. Iya. Lihat, dan jangan hitung 100% pasti saya sewa setiap hari, enggak. Bohong. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Kalau bilang setiap weekend, yes. Jumat, Sabtu, Minggu. Senin turun, Selasa turun, Rabu tidak bagus, Kamis sudah mulai. Dari Kamis sampai Minggu. Hari Minggu oke. Jadi kita hitung 60%. Ya, dari Hmm, 30 hari atau 18 hari, ya. I see. Oke. Jadi dengan uang sedikit, uang kecil kita bisa bangun sampai ratusan atau miliaran, ya, omset per bulan. Bisa ya. Oke, next question. Tolong Oke, Kresna bantu. siap. Oke, Pak. Ini eh kalau misalnya berarti tadi terkait kalau bentuknya kos-kosan nih, Pak. Kos-kosan itu juga sebenarnya masih tadi lebih preferable untuk jadi kayak tadi, Pak ya. Jadi daily, Pak ya. Instead of kosan kan monthly ya. Ya, kos-kosan monthly ya. Hmm, Saya lebih ke harian. I see. Siap. Ya, karena untung lebih yield. Ini tulisannya ada pertanyaan ini, what is the yield? Ini yield jauh lebih besar, ya. Karena bisa dapat 100% atau 9, nih, contoh kita lah. Kalau kita dapat 2 juta net ya, 2 juta net kita bayar eh,
bisa dapat 38, 40, 50%. Ya. Hmm, Per bulan. per bulan ya, Pak ya. Ya, per bulan. Mana bisnis yang kasih 50, 30, 40%? Ya, nggak ada banyak bisnis yang kasih untung begitu kan? Iya, Jadi iya, 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 iya. yield tinggi lah. Siap, 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 Oke, siap. Mungkin ada yang mau langsung bertanya nih, mumpung ada Pak Pedro bisa reset, jadi bisa ada Gorga, langsung langsung ada jelasan beberapa nih. pertanyaan Gorga ya, Gorga. Iya, Kontrakan Indonesia ke non itu relatif rendah, benar, dibandingkan luar negeri, benar. Ini caranya di Indonesia adalah DP, waktu kita beli rumah, DP harus lebih besar. Kenapa? Karena makin besar, angsuran makin rendah, right? The higher the iya, DP, the lower the cicilan, right? betul, betul. Jadi caranya adalah DP harus lebih besar. Biar angsuran rendah dan masih ada selisih, ya. Kita terima contoh 5 juta dan angsuran kita ke bank, cicil ke bank adalah 3 juta, jadi selisihnya 2 juta ya. Kalau kita DP lebih banyak mungkin cicilan bukan 3 juta, mungkin 2 juta. Jadi selisihnya sudah menjadi 3 juta, right? Jadi kita main di DP ke bank. Atau memang lebih baik dalam bentuk kosong boarding. Oke, kita sudah ngomong. Kalau kita membandingkan house atau apartemen biasa dan kos-kosan, saya pilih kos-kosan. 3, berapa yield yang baik? Saya sudah jawab. What is the best property type for investment? Land, apartment, for rent. Oke. Yuisako. Maaf, Iya, saya nyala AC dulu ya. Ini kayak udah panas. Bentar. siap, siap. Oke, ini tergantung Yusako, Aditya. Ini tergantung tujuan kamu. Kamu cari apa? Kamu cari cash flow atau cari capital gain? Capital gain apa itu? Itu beli, jual. Itu capital gain. Beli, renov, jual, dapat untung, itu capital gain. Kalau mau main tujuan kamu seperti saya, kamu nggak mau tahu untung beli jual dari beli jual. Kamu fokus ke cash flow. Ya. Jadi kamu harus pikir, saya mau apa? Memang saya mengerti properti, investasi properti itu bagus. Tapi tujuan apa? Right? Land, kalau kamu mulai, kalau menurut saya jangan land, uh, lahan, tanah, right? Jangan. Kenapa jangan? Gak ada cash flow. Oke, this is my way of thinking ya, karena saya tetap fokus ke cash flow. Oke, tapi contoh, kamu dapat lahan di tempat di mana-mana, kamu tahu. Contoh pemerintah mau uh, bangun jalan tol dan ada ada gerbang tol dekat lahan itu. Pemerintah belum mulai, tapi kamu sudah tahu. Ada teman di mana-mana lah kasih tahu. Oh ini nanti ada gerbang tol di sini, keluar masuk mobil, keluar. Oke, kamu bisa beli. Kalau duit itu Anda tidak perlu untuk kasih makanan ke keluarga. Mengerti? Uang itu ada di situ dan tidak butuh cepat. Oke, bisa invest di land. Karena sudah ada rencana. Nanti ada gerbang tol. Nilai appraisal lahan itu, ya, skyrocket. Kayak sekarang di IKN. Right? Harga sana sudah gila. Right? Kalau seperti itu, oke, bisa land.
Apartemen for rent, ya tergantung mau cash flow atau tidak. Fokus kamu apa? Salah apa? Boarding house, oke balik ke tadi. House for rent. Oke, Gorga, konon kalau ini bahasa apa? Jawa. Konon, apa itu konon? Konon itu they say, Oh, konon. Yeah, it's they like say. they say that uh, a small project still can be used with manual and traditional. So apa ya? It's not belum cocok dengan prefab. Oke, Ya, itu tergantung balik. Itu tergantung ke your personality, ya. Untuk kamu muda, urus jaga orang, urus ini itu, bla bla, atau ada manager, kamu duduk manis saja, ya tergantung lah, tergantung, ya. Dan kamu hitung, Kalau memang mau metode manual atau tradisional harus hitung dan cari hasil apa. Nanti jangan lupa maintenance, ya juga. Saya nggak bilang prefabricated is the best. Ini untuk saya, ya. Setiap orang pilih yang lebih cocok untuk dia, right? Butuh proyek sebesar apa agar benefit prefabricated ini terasa? Kalau prefabricated bisa proyek apapun, bisa rumah komersil, bisa rumah subsidi, bisa building sampai 24 lantai. Kalau pakai cara Envision dari teman saya Gary, teman kita, bisa bangun building gedung dengan 24 lantai, ya. Jadi very flexible. Okay. Sorry. A follow-up question, Pedro. Artinya Ya. apakah alasannya itu sesimpel karena kita di Indonesia belum se-familiar itu? Karena perumahan pun itu yang menggunakan prefabrication itu palingan sebuah drainase, saluran air, which is UDitch. You can call it UDitch or box culvert, right? Tapi tetap kita still use bricks, or whether it's the white bricks or the red bricks. Apakah karena itu? Apakah karena hanya kita kurang informasi atau kita tidak familiar tentang No, kaidah prefab? Thank you. kalau prefabricated nggak pakai bricks, tidak pakai bricks, bata ya bahasa Indonesia, Ya. batu bata, right? Nggak pakai lantai. Kalau seperti yang sama tradisional adalah lantai beton. Itu saja mirip tradisional. Selain itu, di atas ini lantai betonnya, base. Dari atas itu, gak ada satu gram pun pasir, semen, atau batu bata. Oke. Semua prefabricated. Oke. Artinya follow-up question lagi. Apakah karena suppliernya itu masih sedikit, jadi kalau masih sedikit, relatif sedikit, maka akan terganggu waktu project. Kebetulan saya juga pernah waktu itu ngantor pakai prefab, memang lantai. Saya masih ngantor dulu kerja itu prefab lantai gitu. Dan memang suka telat sih gitu. Terkadang suka telat dari supplier, terus pondasi juga telat, itu prefab juga. Tapi ya balik lagi sih, menurut Pedro itu karena apa? Karena kita belum familiar terhadap kaidah prefab atau memang apa gitu. Balik lagi ke situ sih. Pengen tahu. Ya, challenges apa gitu Pak Pedro? Apakah memang karena we still doesn't familiar with prefab, or
maybe mungkin sebenarnya potensi ini memang belum ketap gitu, Mr. Pedro. Ya, ini kita fase satu, apa namanya, the first stage. Ini tahap pertama, ya. Tahap pertama. Memang ini nggak ada yang ini belum belum viral lah. Itu tidak terlalu diketahui, ya, belum. Tapi balik ke Gorgana. Maaf, saya tidak mengerti sempurna lah. You said that you had a project telat. Itu project itu prefab atau apa? Yes, I once worked at some project that we used the prefab for the floor, and then for the structure we use steel. And yes, the strukturnya memang berbeda dari yang biasa. Jadi tulangnya kan dimasukin kan ya, tulangnya itu masuk ke dalam si beton prefab itu gitu. Memang berbeda. Tapi ya balik lagi, I just wanna know exactly from your point of view that perumahan saat ini pun sangat sangat jarang menggunakan prefab gitu. Hanya Ya, hanya bagian drainasenya saja menggunakan prefab, which is we call that U-ditch or box culvert gitu. Kenapa? Memang jarang pakai karena belum ini baru mulai lah. Nggak ada banyak orang yang tahu dan belum percaya, ya. Karena contoh satu kontraktor lah, all his life, ya, dari awal dia bangun rumah pakai semen, batu bata, brick, besi, dan lain-lain. Mana kita tiba-tiba kita datang, Pak, ini lebih bagus, bla 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 bla. Itu masuk otak dia nggak? Susah ya, Oke. right? Kita kurang open minded, sepertinya begitu ya, Pak Pedro. Kurang open minded ya. Ya, kurang open minded. Tapi saya hampir setiap hari saya ada meeting juga ya. Pagi ini saya ada meeting sama developer. Dia tertarik. Oke, he's not very old. Dia usia saya. Maksudnya masih bisa buka lah. Tapi kalau contoh rapat sama orang 60 tahun, ya, usia 60 tahun atau 70 tahun, dari awal dia bangun pakai batu bata, semen, bla bla bla, mana dia mau prefab? Ya, itu seperti saya datang ke Portugal, Pak, ayah saya, father, let's build a house with the prefab, bla 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 bla. Mana dia mau? Alright. Apakah bentuk prefab ini bisa custom? Bisa custom 100%. Bisa custom 100%. Namun, dari pabrik, contoh dari pabrik panel, sudah ada, contoh lebar panel sudah ada beberapa meter standar sesuai kapasitas mesin di pabrik itu kan. Jadi, pakai ada beberapa opsi lah, ya. Tapi kalau kurang lebar, kita gabung dua panel, satu panel setengah, atau terserah, bisa potong nanti rapi, bagus. Nanti kasih kompon, ada satu material kompon, nanti tembok itu nggak kelihatan apapun lah, nggak ada garis, nggak ada apalah, ya, kayak dinding kita lah di rumah lah, pakai semen. Iya. Kalau udah kompon itu udah rapi ya Pak ya, udah di finishing Udah rapi. kompon ya. Ya, di tempat yang panel gabung, biasanya kalau nggak pakai kompon ada garis ya, ada Ya, ada garisnya ya. I see. Jadi kita pakai kompon, amplas,
Luar biasa. Nggak perlu cat tembok itu. Oke. Terus, berarti lebih bagus bikin Oyo ya? No, not lebih Yoyo. Yoyo strategi kurang bagus. Tapi ya, saya mengerti. Konsepnya Aryan, ya, ya Yusaku. Kalau menurut saya, kalau mau mulai dari uang kecil, uang sedikit, bisa seperti itu. Bisa ikut cerita saya, Dewa 1, 2, dan lain-lain. Ya, bangun bisnis dari situ. Berapa meter ukuran kamar ideal efektif bisa disewakan harian berikut ukuran kamar mandi dalamnya. Oke, Wah, ini waktu kita teknis banget ini, Pak. ya, Okta sudah mulai bikin proyek lah. Udah siap-siap ini, Pak. Udah siap-siap Pak Okta nih. Oke, saya coba jawab ya. Berapa meter ukuran? Contoh, kita mulai dari 2 kamar itu 24, kalau nggak salah 24 meter. Ada 2 kamar, ada 1 kamar mandi kecil kali. Mungkin 1,5 kali 1 kamar mandi. Dapur dan living itu gabung. Mungkin 4 kali 2 kurang lebih lah. Tapi kalau kita sewa contoh studio, berapa meter studio? 16 meter, 18 meter. Kita mulai dari situ, nggak perlu besar. Right? Itu kamar ya. Terus nanti ada Iya. kamar mandi. Jadi mungkin 20 lah, 20 meter. Oh, kamar mandi dan kamar, bedroom. Bukan kamar mandi dalam. Furniture dan fasilitas wajib apa yang harus ada agar bisa bekerja sama dengan Red Doors atau Yoyo. Oke. Kalau Red Doors dan Oyo harus datang di sana atau kontak ya lewat email. Mereka nanti yang sampaikan. Mereka bilang, oh untuk masuk platform kita ini wajib ada ini, itu ya. Contoh shower gel, shampoo, sikat gigi, white towels, handuk putih, contoh bed cover putih, spray putih, ya. Ada yang minta itu. Based on your experiences, prefab more cost efficient than traditional construction method, especially for small social housing project. Yes. Dewa Yudhistira Peranyo. Yes. Lebih efektif, efisien, lebih rapi. Gak ada bocor-bocor. Maintenance luar biasa. Berapa tahun tanpa maintenance? Apalagi waktu, tidak makan banyak waktu. Itu untuk saya time is money. More and more saya cari caranya untuk lebih efisien, lebih cepat, lebih efisien, lebih cepat. Itu penting lah. Kalau untuk saya ya pribadi. Proyek Mr. Pero di mana yang boleh kami kunjungi? Nanti bisa. Hari ini belum. Dengan ekonomi Indonesia, nanti remind me Kresna ya di Siap. depan. Oke. Dengan ekonomi Indonesia yang sedang, saya happy. Nanti kita bisa beberapa orang lah kita datang ke sana ya. Iya. Dengan ekonomi Indonesia yang sedang sedikit sulit, seperti middle class yang sedang struggle. Pertanyaan Pedro seperti apa mengenai ini regarding property sell rent? Ini Gorga. Basically what you're asking is ini arah kemana, right? Arah kemana? Betul. Apakah renting is a very good prospect or still buy and sell? Balik ke yang saya jawab tadi. Kamu mau apa? Itu nggak perlu jawab sekarang di sini ya. Itu pertanyaan pribadi lah. Gorga. Ya. Gorga saya, ini saya mau apa? Atau saya butuh apa? Saya mau cash flow atau saya mau
untung lebih besar dan lebih cepat. Semoga lebih cepat ya. Kadang-kadang susah jual ya. Kita beli, kita mau jual cepat tapi nggak bisa lah. Ya itu kamu yang jawab lah sendiri ya. Dari jawabnya itu kamu cari investasi properti seperti apa? Keluarga, berapa persen benefitnya menggunakan prefab? Cost turun beberapa persen dibandingkan dengan tradisional metal. Kresna sudah dapat angka, benar? Mungkin sudah ya? Dan Sudah. nanti kita bisa bahas kerja sama Itu Pak Pedro nih. itu persentase turun lebih cost turun berapa persen? Nanti Kresna yang jawab. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Siap, siap. Oke, Pak Pedro, ini luar biasa banget. Kita malam hari ini sharing-sharingnya sangat-sangat insightful. Pak Pedro, mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Boleh? Saya mau tanya, ini sudah ada investor atau ada calon investor? Pasti sudah ada investor di sini. Boleh tahu siapa? Oke, siapa mungkin yang sudah saat ini sudah menjadi investor? Boleh mungkin raise hand. Coba ada di sini mungkin yang sudah invest, sudah buka project, raise Jangan hand. malu ya. Jangan malu. Siapa tahu ada peluang untuk kita semua. Ayo. Mungkin nanti habis kelas kali, Pak Pedro. Oke. Kalau kita suka malu-malu Pak kalau di forum. Jangan malu lah. Cara cari resell prefabricated, caranya bagaimana websitenya? Oke. Okta. Saya take note ya. Nanti kita jawab. Kita balas ya. Siap, nih ada yang udah minat jadi reseller nih langsung Pak Pedro. Boleh. Bisa. Apapun. Yang penting jujur, semua happy, dapat untung, bisa. Oke, Siap. Gorga, ya, bagi kontaknya Pak Pedro, itu tergantung Mas Kresna, mau nggak? Nanti Kresna lah, kalau boleh ya. Siap. Oke, Oke, Pak ditunggu Pedro, diskusi terkait mungkin kita prefabricated ini. siap. Kita mungkin closing statement dulu nih Pak Pedro. Mungkin untuk menjadi semangat juga buat teman-teman yang saat ini lagi belajar masuk ke industri properti, whether itu menjadi investor atau kontraktor atau developer. Mungkin closing statement terakhir Pak Pedro, silakan. Oke, satu, jangan takut, berani, ya, berani apa? Berani beli, invest, sewa, mulai bisnis, coba, jangan takut, ya. Saya punya teman dari awal lah, mereka mau invest di properti tapi belum, itu sudah 20 atau 30 tahun mereka belum, ya. Jadi mulai, oh saya nggak punya banyak duit, tabung, save, seperti saya bilang tadi, save money, menggemat uang, is it like that? Save money, menggemat uang, dan sambil menghemat uang, it's not menghemat, Krishna help me with this, save money, tabung, Iya, nabung ya. nabung, ya, Menyisihkan uang gitu ya. Dikumpulin. kumpulin, sambil kumpulin, kamu survei rumah, kontak agents, nggak perlu duit, ya, tapi itu nanti kasih ilmu juga, dan kasih feeling, nggak perlu duit untuk itu, ya. Itu kayak kita mau beli mobil, contoh BMW, tapi belum punya duit untuk BMW, nggak apa-apa, datang saja di showroom dan minta test drive dan bla bla bla. Butuh duit nggak? Tidak butuh. Ini sama. Jadi, tapi satu benefitnya adalah dapat feeling, dapat ilmu, dengar, oh
lokasi ini, kota ini, mau kemana, ada proyek besar, gak ada, ini, itu. Jadi mulai belajar, free, ya. Jadi mulai datanglah ke agensi properti. Dapat ilmu dari mereka juga. Healing, lihat rumah, bagaimana, ini, itu, bla 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 bla. Lihat, survei, kalau memang mau disewakan, harian atau mingguan, ya di daerah ini per malam bisa minta berapa, itu dari itu kita dapat ilmu sambil kita kumpul duit lah untuk mulai investasi. Kalau sudah kumpul duit cukup, berani, ya, ayo. Saya takut nanti ada masalah, saya lose the money, itu bisnis, itu hidup, nah, right? That's just life. So, berani, jangan diam-diam lah. Pasti kamu bisa, right? Nanti mungkin lewat Pak Kresna mungkin kita bisa bikin training lah. Saya baru pikir ini. Ya, luar Udah biasa mulai nih. pikir. Ini langsung dari Robert Kiyosaki nih tuh ininya ya, ilmunya masih dari langsung Kiyosaki nih. Ya, Siap Pak jadi Pedro. beranilah, semangat. Especially you young guys, ya, orang muda, itulah jangan takut lah, right? Berani. Jadi orang yang sudah punya ilmu, pengalaman, minta bantuan, itulah. Sambil tabung duit, saya berpikir, datang di bank-bank, minta simulasi. Pak, saya mau beli rumah inilah, ini nilai, harga pasar, bla 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 bla. Boleh kasih simulasi. Dari situ belajar juga, ya. Orang nggak mau kasih tahu ya, ada investor nggak? Pasti ada. Oke, Pasti. siap Pak Pedro. Dengan demikian berakhir pula kelas Inspiring Class kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Luar biasa banget. Thanks banget Pak Pedro. Kita nanti catch up lagi. Kita nanti coba ngobrol-ngobrol lagi. Nanti untuk yang berminat nih Pak Pedro, bisa nanti kita kumpulin Pak Pedro ya. Mana tahu ada yang berminat untuk training langsung nih. Butuh guidance dari Pak Pedro Bisa. untuk memulai investment. Kita nanti siap ini. Terakhir Pak Pedro, kita akan dokumentasi dulu ya. Teman-teman semua silakan dibuka kameranya ya, sehingga nanti kalau nanti ada kesempatan ketemu Pak Pedro, Pak saya dulu ikut nih waktu Bapak ngisi di kelas. Oke, siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ya ke page berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya, rekan-rekan semuanya. Pak Pedro, thank you so much for your Terima time. kasih I owe you untuk one, Pak. Nanti maaf, kita bahasa, bahas bisnis lagi. ya maaf Sorry banget, bahasa tiba-tiba. Indonesia jelek saya. Thank you Pak Pedro. Thank you semua. Thank you. Thank you, Pak Pedro.